Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada kesempatan siang kali ini akhirnya berjumpa kembali dan menginjakkan kaki kembali di Masjid As-Salam XL. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Terakhir kali saya kesini kelihatannya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Anak saya masih 4. Sekarang anak saya sudah 8. Masya Allahnya biasa aja. Dan alhamdulillah kita akan berjumpa lagi kalau anak saya sudah 12. Semuanya semoga diberikan kebaikan. Semoga di XL ini kita senantiasa tetap bersaudara. Karena yang kita butuhkan bukan hanya rezeki, Pak, tapi yang kita butuhkan itu keluarga di tempat kita bekerja. Semoga pilihan politik dan pilihan fikih kita yang berbeda tidak menjadikan kita bermuka masam kepada saudara kita. Terlalu naif sekali kalau masalah fikih menjadikan engkau membenci saudaramu, dan terlalu naif sekali kalau pilihan politik itu menjadikan kita saling bersengketa. Saya mendoakan di tempat saya bekerja, di tempat saya menyampaikan materi di setiap kantor, saya selalu menyampaikan, semoga di tempat kita bekerja kita mendapatkan saudara dan mendapatkan keluarga. Karena orang yang pertama kali yang tahu tentang kabar kematian kita adalah teman-teman kantor kita. Semoga kita saling bersaudara, memiliki keluarga. Mendapatkan rezeki itu nikmat, tetapi mendapatkan keluarga di tempat kita mendapatkan rezeki itu karunia besar. Semoga Allah memberikan itu kepada kita insya Allah. Saya kira begitu aja kajian kita. Mari kita mulai kajian kita. Kajian kita agak sedikit berbeda dari materi yang tadi disampaikan, tapi tidak apa-apa, insya Allah berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Majelis Taklim XL dan Masjid As-Salam yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan Allah memberikan kepada kita ilmu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kita ngaji itu bukan karena kita sok sombong, kita ngaji bukan karena kita sok suci, tapi kita ngaji karena kita tahu bahwasanya ilmu adalah energi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak punya alasan untuk mempertahankan apa yang kita lakukan, kalau bukan karena petunjuk yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan tahu kenapa bertahan menjadi seorang suami di tengah bengkoknya istri, dan menjadi istri tidak akan pernah bertahan di tengah dominasi logika seorang suami. Kalau kita tidak punya ilmu, tentunya kita tidak akan bertahan. Kenapa kita harus menjadi bapak dengan segala kerepotan yang kita hadapi dan kelelahan yang kita rasakan. Tapi karena kita punya ilmu, itulah yang menjadikan kita bisa bertahan. Makanya betul kalau para ulama mengatakan ilmu adalah energi, dan siapapun yang diberikan ilmu, mereka mendapatkan energi. Maka sesungguhnya ketika zaman ini begitu carut marut dan berantakan, banyak sekali orang yang mereka tidak memiliki ilmu. Dan inilah yang menjadikan kita faham. Kita membutuhkan ilmu daripada apapun pada perjalanan kehidupan kita. Semoga entertain dan hiburan yang kita peroleh dan kita dapatkan tidak menggeser bahwasanya petunjuk dalam kehidupan adalah ilmu. Karena terkadang hari ini standar entertain dan standar TikTok ataupun Instagram itu terkadang menjadi standar petunjuk. Dan kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita ilmu di dalam perjalanan kita. Kadang-kadang Pak, kita mendapatkan banyak masalah, problematika yang hadir pada kehidupan kita. Bukan karena Allah jahat sama kita, bukan karena Allah zalim sama kita. Karena biasanya benturan demi benturan yang kita peroleh dalam kehidupan itu karena kita tidak mau membaca SOP dan petunjuk yang disampaikan oleh Allah. Tan Malaka pernah mengatakan terbentur. Tapi bagi orang yang beriman, kaidah ini tidak berlaku. Orang beriman itu mereka terbentuk tanpa mengalami benturan ketika mereka membaca dengan ilmu. Ilmu itu membebaskan kita dari banyak blind spot yang menjadikan kita tahu mana yang perlu kita berjalan dan mana yang kita harus hindari. Kenapa Mike Tyson itu masih membutuhkan Diamato? Karena Diamato itu membaca blind spotnya Mike Tyson ketika dia bertanding. Kenapa Messi dengan triple winner yang pernah dia kuasai, kenapa dia masih membutuhkan pelatih? Karena pelatih itu bisa membaca weakness point dan blind spotnya seorang Messi yang Messi tidak bisa melihat sendiri. Makanya tidak salah kalau Allah itu mengatakan ilmu itu dengan kata nurun. Ilmu itu adalah
cahaya, karena dengan ilmu itulah kita akhirnya tahu mana yang perlu kita hindari supaya kita tidak terbentur dalam kehidupan kita. Semoga kita memiliki ilmu-ilmu yang menjadikan kita saling bersaudara sesama umatnya Nabi. Jangan sombong dengan ilmu, jangan sombong dengan ustadzmu, jangan sombong dengan syekhmu. Karena sesungguhnya inna lil ilmi tughyan kama anna lil mali tughyan, kata Wahab bin Munabih. Banyak orang yang sombong dengan ilmunya sebagaimana orang yang kaya harta itu sombong dengan ilmunya. Dan Wahab bin Munabih, salah satu ulama salaf, itu mengatakan sombongnya orang dengan ilmu itu lebih parah daripada sombongnya orang dengan harta. Semoga kita tetap memiliki hati yang merendah di balik setiap ilmu yang kita peroleh, yang menjadikan kita tetap bersaudara. Masalah fikih itu tidak bisa kita bentur-benturkan, Pak. Masalah fikih tetap selalu ada. Kita itu bertahan sama istri kita itu ya karena paham perbedaan. Kita ini tidak akan bertahan sebagai umatnya Rasulullah itu kalau kita tidak memahami perbedaan. Semoga kita mendapatkan guru yang selalu memberikan kepada kita contoh terbaik di dalam berukhuwah. Bukan hanya memberikan teori, semua orang bisa ngasih teori. Tapi yang memberikan teladan itu adalah orang yang betul-betul melihat ilmu yang dia sampaikan, mengajak kita saling bersaudara. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Semoga kita tidak menjadikan ilmu kita menjadi sebab kita saling bertikai dan bermusuhan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Kalau orang itu sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepadanya puncak-puncak kehidupan orang beriman. Dan puncak kehidupan orang beriman itu berbeda dengan puncak kehidupan kapitalisme dan materialisme. Kalau kita mendapatkan diri kita bersyukur, Allah memberikan kepada kita 3, Pak. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita kelapangan. Kalau kita sudah lapang, tidak akan menjadi masalah setiap problem yang kita hadapi selama kita memiliki hati yang lapang. Tidak masalah Bapak punya mobil 5 selama garasinya itu kapasitasnya 7. Tidak apa-apa Bapak punya mobil 10 selama garasinya itu kapasitasnya adalah 15. Tidak ada masalah bagi kehidupan orang beriman kalau hatinya itu lapang. Makanya Allah menyampaikan pada ayat yang pertama surat Al-Insyirah itu begitu indah untuk menjadi perenungan untuk kita. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu? Orang itu kalau dicintai oleh Allah ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi kalau orang dicintai oleh Allah pasti lapang sekali dadanya. Kalau dia sudah lapang, maka sesungguhnya masalah demi masalah dia temui dengan hati yang lapang. Dia letakkan di sudut-sudut hatinya. Dan dia tahu kapan menyelesaikan satu persatu masalah itu. Orang yang beriman itu pasti ujiannya besar, Pak. Tapi kelapangan hatinya lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada mereka. Tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi dirasakan bagi mereka yang mendapatkannya secara langsung. Makanya surat Al-Insyirah itu indah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Menunjukkan kepada kita bahwasanya kunci kehidupan orang beriman itu kelapangan. Yang kedua, kalau kita bersyukur Pak, kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Allah sampaikan di dalam surat Al-Fatah, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Allah itu menurunkan ketenangan kepada orang yang beriman. Limited edition. Tidak semua orang tenang, Pak. Orang bisa semuanya kaya, tapi orang tidak semuanya bisa tenang. Makanya ketika para sahabat dalam perang Ahzab dikepung dengan 100.000 pasukan yang datang dari berbagai macam penjuru, mereka tetap takut dan khawatir, tapi tetap tenang. Dan tenang itulah yang menjadikan kita tidak akan terenggut senyuman keridhaan di wajah kita apapun yang kita temukan. Hari ini kenapa orang mudah depresi? Karena tidak mendapatkan ketenangan. Dan itulah yang menjadikan kita paham puncak kehidupan orang beriman yang kedua itu tenang. Yang ketiga, kalau kita bersyukur Allah memberikan kepada kita keberkahan. Dan berkah itu apapun yang kita temukan menambah dekatnya kita kepada Allah. Makanya doanya para nabi, wa ja'alani mubarakan ainama kuntum. Ya Allah, jadikan kami berkah dimanapun kami berada. Kalau sudah berkah, para ulama itu salah satunya Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, kalau kita sudah berkah Pak, harta yang Allah berikan kepada kita itu harta yang mengawetkan.
Dan Allah akan menghindarkan kepada kita harta yang sifatnya merusak. Harta itu dua, ada yang mengawetkan, ada yang merusak. Ada orang yang terkadang mendapatkan hartanya 1 miliar Pak, tapi ternyata kebutuhannya 3 miliar. Ada orang yang mendapatkan harta 3 miliar, tapi suaminya berzina. Ada yang mendapatkan 5 miliar, tetapi anaknya bunting sebelum pernikahan, semoga Allah mengampuni. Itu namanya harta yang sifatnya merusak. Memang besar, tapi konsekuensi untuk membayar paymentnya dalam setiap konflik dan setiap masalah yang dia jumpai dalam hidup jauh lebih besar, tanpa disadari. Mungkin rekeningnya ada ratusan triliun, tapi masalahnya itu betul-betul merenggut di dalam hatinya segala kelapangan. Ada namanya dua, ada harta yang sifatnya mengawetkan. Harta yang sifatnya mengawetkan itu kata para ulama mungkin dapatnya 15 juta, tapi kebutuhannya cuma 10 juta. 5 juta bisa nyimpen untuk tabungan umroh, 2 juta bisa beli cilok sama es coklat sama istrinya habis tarawih Pak. Itu namanya harta yang mengawetkan. Mungkin hartanya UMR Pak, tapi ketika dia pulang ke rumah, motornya baru sampai garasi, anaknya menyambutnya dengan sukacita. Ada yang pegang kakinya sebelah kanan, ada yang ngambil tasnya, ada yang langsung mengambilkan air putih, walaupun mungkin gajinya 10 juta. Kenapa? Itu harta mengawetkan. Ada yang punya 5 miliar Pak, tapi anaknya setiap mendengar bapaknya itu masuk garasi langsung mengunci kamarnya dan tidak mau ketemu sama bapaknya. Itu harta yang merusak. Makanya kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepada kita tenang, lapang dan berkah. Dan ini kontradiktif dengan kehidupan kapitalisme. Materialisme itu puncaknya kekayaan, kemewahan dan kekuasaan. Padahal ini tidak ada limitnya. Di atas kekuasaan ada kekuasaan, di atas kemewahan ada kemewahan, di atas kekuasaan pasti ada kekuasaan yang lebih besar. Makanya karena tidak ada limitnya, tidak akan pernah bisa bahagia. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Bapak-bapak yang semoga Allah rahmati dan semoga senantiasa dipersaudarakan di tempat yang baik ini. Kita tentunya paham bahwasanya puasa itu disyariatkan di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar menumbuhkan empati dari apa yang dirasakan fakir miskin ketika mereka haus dan ketika mereka lapar. Tapi ternyata salah satu di antara tujuan disyariatkannya puasa Ramadan dalam kehidupan kita adalah karena ini merupakan prime time yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia ketika Allah ingin mengampuni banyak manusia di bulan Ramadan. Allah memberikan gerasi dan gerasinya Allah itu begitu besar di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan ini memiliki histori yang sangat tinggi di sisi Allah. Kedudukan Ramadan di hadapan Allah sebagaimana kedudukan bulan Agustus bagi negeri kita tercinta, negeri Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita mendapati negeri kita pada bulan Agustus ada parade, ada upacara, ada karnaval, ada kompetisi, maka itu dilaksanakan di bulan Agustus karena itu merupakan bulan kemerdekaan. Bukan hanya itu saja, bahkan narapidana di Cipinang, narapidana di Sukamiskin, dan narapidana di Nusa Kambangan, mereka pun mendapatkan kegembiraan di bulan Agustus ketika mendapatkan gerasi dan mendapatkan pengurangan masa tahanan ketika di bulan Agustus. Kenapa? Karena bulan Agustus itu bulan prime time-nya negeri kita tercinta, itu bulan kemerdekaan. Makanya kemerdekaan ini membawa kabar gembira kepada para narapidana untuk mendapatkan masa potongan tahanan. Ini pula yang menjadikan kita paham kedudukan Ramadan secara analogi itu sebagaimana kedudukan bulan Agustus bagi negeri kita tercinta. Dan kita tahu betul bahwasanya ini merupakan prime time untuk menjemput ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pernah membaca hadis dalam riwayat Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya, "Wahai Aisyah radhiyallahu, wahai Rasulullah, kalau aku ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku harus ucapkan kalau aku ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Nabi menjawab, Nabi tidak mengatakan banyak takbir, banyak tahmid, banyak tasbih, enggak. Nabi tidak memberikan jawaban itu kepada Ibunda Aisyah. Tapi jawaban yang disampaikan Nabi kepada Ibunda Aisyah itu adalah faquli. Katakanlah wahai Aisyah,
Kalau ketika kamu ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya itu meminta ampunan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka berikanlah ampunan, dan sesungguhnya Engkau menerima dan mencintai segala ampunan dan permaafan. Dan itu semakin menjelaskan kepada kita, bulan ini merupakan bulan ampunan yang besar ketika Allah memberikan gerasi besar-besaran kepada manusia ketika di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita memperhatikan Pak, kalau mungkin Bapak sedikit keluar dari kantor, kita pasti merasakan betul bagaimana Ramadan itu terik matahari begitu panas. Makanya kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan. Secara bahasa Arab kata Imam Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir, dinamakan bulan puasa itu Ramadan diambil dari akar kata romdo. Romdo itu apa? Romdo itu adalah padang pasir yang terik. Kenapa Allah namakan bulan puasa kita dengan kata Romdo, 1 bulan sebelum Syawal? Karena ada 2 dikatakan oleh Imam Syaukani. Pertama, karena matahari dibuat oleh Allah lebih terik ketika di bulan Ramadan, dan kita merasakan kalau pas Ramadan itu panas sekali. Makanya kalau kita terkadang tidak sahur Pak, kalau puasa sunnah, biasanya kita kuat kalau kita puasa sunnah. Tapi kalau kita puasa Ramadan, tidak sahur, Masya Allah Pak, jam 10 ngelihat kanebo sudah kayak ngelihat rendang Pak. Dan apalagi melihat ketika gelas berembun itu, Masya Allah. Kenapa? Karena memang dijadikan matahari teriknya luar biasa, mengkeringkan tenggorokan kita, mengosongkan lambung kita. Dan yang kedua, kenapa Allah jadikan matahari itu terik, membakarnya lebih panas daripada bulan sebelum dan sesudahnya? Dikatakan Imam Syaukani, karena Allah ingin membakar dosa kita secara maksimal, dan Allah ingin menghapuskan dosa manusia ketika mereka merasakan beratnya dan teriknya ketika mereka berpuasa, ketika matahari ditingkatkan tingkat membakarnya pada kehidupan manusia. Untuk memberikan arti kepada kita, sekali lagi Ramadan dan ampunan itu berkaitan erat. Makanya Allah itu memiliki sifat ghafur, dan ghafurnya Allah itu lebih besar Pak ketika di bulan Ramadan. Allah itu memiliki sifat tawab, dan tawabnya Allah itu lebih besar ketika di bulan Ramadan. Dan Allah memiliki sifat ghafar, dan ghafarnya Allah itu lebih besar ketika di bulan Ramadan. Makanya ada perkataan indah dari Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala, kalau kita di bulan Ramadan kok sampai tidak diampuni oleh Allah, maka di bulan mana lagi kita akan diampuni oleh Allah kalau di bulan Ramadan saja kita susah diampuni oleh Allah. Maka ini menjadi sebuah refleksi untuk kita bahwasanya Ramadan adalah journey. Ramadan itu adalah perjalanan kita untuk menjemput ampunan. Karena tidak ada hajat terbesar pada kehidupan manusia kecuali adalah kita ini diampuni oleh Allah Pak. Makanya kalau kita meninggal dunia, kita tidak lagi tertarik dengan dunia dan seisinya. Kita cuma ingin didoakan kalau meninggal dunia. Makanya kalau ada satu jenazah terbujur kaku gitu ya, apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu didoakan. Allahumma fillahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa kita ini takziah bareng-bareng 100 orang, kita mendoakan Allahumma fillahu? Ya, kenapa tidak langsung mengatakan ya Allah masukkanlah dia ke surga? Tapi ucapan pertamanya kepada orang yang meninggal dunia adalah Allahumma fillahu. Karena memang basicnya manusia itu membutuhkan ampunan. Karena kita tidak mungkin mendapatkan rahmat sampai kita diampuni oleh Allah. Dan tidaklah kita pulang kecuali kita satu. Kita itu harusnya diampuni oleh Allah sebelum kita berjumpa dengan Rabb yang menguasai alam semesta. Makanya perkataan Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif indah betul. Beliau berkata, kalau kamu melihat ahlul ilmi dengan ilmunya, kamu tidak bisa mengungguli. Kalau kamu melihat orang yang solih dengan ketaatannya, kamu tidak bisa mengalahkan. Dan kamu melihat orang dermawan dengan kedermawanannya, kamu tidak bisa mengejarnya. Maka dekatilah kedudukan mereka dengan kamu selalu bertobat kepada Allah dan beristighfar. Karena sekalinya kamu beristighfar dan pintu langit sedang terbuka dan Allah terima taubatmu, kamu sudah melesat untuk mendapatkan rahmat. Karena kita tidak akan bisa masuk surga karena rahmat, dan rahmat itu tidak akan kita bisa dapatkan sampai kita dimaafkan oleh Allah. Bapak tahu nggak apa kalimat yang Allah ucapkan kepada Nabi Adam sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga? Maka Nabi Adam itu menerima satu kalimat, dan kalimat itu diterima langsung dari Allah. Sebagaimana Allah firmankan, fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi.
Sesungguhnya Adam itu menerima satu kalimat, dari kalimat itulah dia menerima kalimat dari Allah dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Pertanyaan kita ketika kita sedang tadarus dan tilawah di bulan Ramadan, apa kalimat yang diterima Nabi Adam? Kalau kita membuka tafsir, nanti Bapak buka tafsir, salah satunya Al-Qurtubi atau Imam Ibnu Katsir, dibuka Pak tafsirnya yang masih ada plastiknya itu, plastiknya dibuka. Kita nanti membaca bahwasanya kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam sebelum Nabi Adam turun dan menjalani hukumannya di dunia, kalimat itu adalah Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu ternyata menunjukkan tentang doanya Nabi Adam kepada Allah supaya dia diterima oleh Allah ampunannya. Dan yang mengajarkan itu Allah langsung. Untuk merujuk kepada satu makna yang sangat indah. Hidup itu simple Pak. Bagaimana kita diampuni oleh Allah dosa kita. Makanya maaf kadang-kadang yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup itu apa? Mungkin karena kita belum diampuni oleh Allah dalam beberapa dosa. Makanya tidak nyaman. Makanya maaf Pak. Kita ambilkan analogi. Kapan Masjid As-Salam ini tidak nyaman bagi sebagian orang? Kalau kita punya salah sama orang dan orang itu belum memaafkan kita, setiap kita masuk Masjid As-Salam pasti tidak nyaman. Kalau dia ngambil soft kanan, kita ngambil soft kiri. Nah, yang ketawa-ketawa ini malah saya khawatir pelakunya ini. Semoga diampuni dosa-dosanya. Ini nggak nyaman. Ya, ketika dia di tengah, kita di belakang. Ketika dia habis sholat langsung dzikir, kita langsung pergi. Kalau dia dzikirnya lama, kita langsung pergi. Kalau dia langsung pergi, kita pura-pura dzikir. Kenapa masjid yang senyaman ini menjadi tidak nyaman? Bukan masjidnya. Karena kita punya salah tetapi tidak dimaafkan. Kapan rumah kita merasa tidak nyaman, Pak? Bukan karena rumah kita Bekasi ataupun Bintaro. Insyaallah, jangan membuli orang Bekasi, Pak. Bekasi itu kota yang indah bagi yang bersabar. Semoga kita bersabar. Makanya kenapa Ustadz banyak di Bekasi? Karena mereka orang-orang yang bersabar. Kenapa rumah kita itu terasa tidak nyaman? Itu bukan karena rumahnya kecil. Rumah kita itu tidak nyaman karena kita dan pasangan kita lagi ada masalah dan kita belum memaafkan ataupun dia belum memaafkan. Akhirnya yang terjadi di dalam rumah itu tidak nyaman. Ketemu di ruang depan, dia pergi. Ketemu di ruang tengah, dia melengos. Ketika kita ke kamar tidur, dia membelakangi dan kita pun membelakangi. Akhirnya rumah yang kita bangun dengan begitu mewah, akhirnya tidak terasa. Kenapa? Kesalahan kita belum dimaafkan. Itu pula yang menjadikan kita paham. Inilah yang menjadikan kita mengerti. Tidak ada kebutuhan paling basic dan paling mendesak kehidupan manusia kecuali adalah meminta ampunan. Makanya ketika kita di bulan Ramadan lagi letih tilawahnya, lagi letih itikafnya, apa zikir yang paling utama? Ya meminta ampunan. Allahumma innaka afuun. Kalau terlalu panjang, astagfirullah. Kalaupun saya Pak, ini nggak usah dicontoh. Kalau saya terkadang itu menghadirkan maknanya. Ya Allah, maafkan Umar Mita, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Maafkan saya. Karena apa? Butuhnya manusia untuk diampuni lebih besar daripada kebutuhan kita kepada apapun. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan, ketika sifat ghafurnya Allah begitu besar, grasinya Allah begitu besar, amnestinya Allah begitu agung ketika di bulan Ramadan, kok sampai dia tidak diampuni oleh Allah, berarti dia betul-betul orang yang keterlaluan, kata Rasulullah. Makanya Nabi pernah ketika memasuki Masjid Nabawi, Nabi menaiki mimbar, Pak. Mimbarnya Nabi itu, mimbarnya Nabi tidak ketutup kayak gini. Mimbarnya Nabi itu ada anak tangga 3, Pak. Dan Nabi ketika menaiki anak tangga itu Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat itu bertanya, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Yang aku aminkan itu malaikat Jibril ketika berdoa. Para sahabat lalu penasaran, apa yang didoakan malaikat Jibril sampai Nabi mengaminkan? Ini berarti doa-doa super nih, core-nya doa. Karena yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan doanya malaikat Jibril itu adalah yang pertama, ragima anf. Man adraka abawahi indal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali dan rugi sekali kalau ada di antara anak, terutama anak laki-laki, mendapatkan bapak ibunya ketika renta, tapi anaknya gak bisa masuk surga. Itu keterlaluan sekali itu.
Ibaratnya secara implisit Rasulullah mengatakan kalau kamu mendapatkan orang tuamu, terutama ketika kamu sudah 40 dan masih ada orang tuamu, itu hikmahnya besar. Allah sedang memudahkan bapak untuk menuju surga. Kok sampai ada anak laki-laki terutama dan anak perempuan juga. Tapi ini lebih spesifik untuk anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki mendapatkan orang tuanya semakin renta, setiap apapun yang kita lakukan kepada mereka itu langsung menjadi shortcut-nya kita menuju kepada surga. Makanya berdamai atau berbakti kepada orang tua kita kalau 60 berbeda dengan berbakti kepada mereka usia 70. Berbakti kepada mereka usia 70 berbeda sekali berbakti kepada mereka usia 80. Karena apa? Besarnya Allah memudahkan manusia kalau dia masih ditemani orang tuanya ketika masa renta untuk memasuki surga. Dan kalau boleh saya sharing, Pak, dunia ini tidak akan lagi sama. Dunia ini tidak akan lagi sama setelah kita memasukkan jasad bapak dan ibu kita ke perut bumi. Manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin. Belajarlah dari tetesan para perindu bapak dan ibunya yang tidak lagi bisa memutar waktu. Maka Nabi setuju mengatakan amin. Yang kedua, man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Yang kedua, malaikat Jibril berkata, celaka sekali, merugi sekali orang yang disebutkan namamu tetapi tidak berselawat kepada dirimu. Maka Nabi mengatakan amin. Kita harus paham, Pak, kebutuhan kita kepada Nabi itu salah satunya supaya dapat syafaat. Syafaat itu apa sih, Ustaz? Syafaat secara bahasa itu diddul witri. Syafaat itu secara bahasa lawan dari ganjil. Artinya, kalau amalan bapak ganjil, syafaat Nabi menggenapkan. Kalau amalan bapak tipis, syafaat Nabi menggenapkan, menebalkan. Kalau amal bapak ada yang tidak sesuai atau tidak lurus, syafaat itu meluruskan. Itulah syafaat, Pak. Makanya kita bisa mendapatkan syafaat itu kita bersalawat. Jadi maaf, salawat itu bukan untuk mendapatkan dunia. Ada mobil bagus, salawatin. Ada rumah bagus, sholawatin. Maaf ya Pak, kalau ini ada perbedaan para ulama, Bapak insya Allah bisa menyaksikan saya adalah orang yang paling menghormati perbedaan para ulama. Tapi kalau tidak ada perbedaan, ya saya katakan tidak ada perbedaan. Dulu nggak ada para ulama yang ketika ngelihat onta merah mengatakan sholawatin. Nggak ada. Betapa ironisnya kita kalau menyebut nama Nabi hanya untuk menjadi pemanis ketika kita pengen dapat dunia. Kalau pengen dapat dunia, doa, minta sama Allah. Sholawat, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, man dakhala alaihi Ramadan, summa insalakha falam yukfalahu. Celaka sekali wahai umatmu, wahai Muhammad, kalau ada di antara umatmu diberikan kesempatan di bulan Ramadan, sampai Ramadan terbentang dari 1 sampai 30, kok sampai Ramadan mereka itu selesai enggak diampuni oleh Allah. Itu kebangetan sekali. Karena gerasinya Allah itu begitu besar. Kok kita sampai tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan? Berarti masalah besar dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita menilai dalam kasus pidana, kalau ada narapidana di Sukamiskin ataupun di Cipinang, kok sampai dia tidak mendapatkan gerasi, itu berarti ada dua kemungkinannya secara pidana. Satu, pidana yang dilakukan terlalu berat, sehingga akhirnya dia dicoret namanya dari gerasi. Karena apa? Kalau dia diajukan gerasi, pasti banyak yang menyatakan nota keberatan. Mungkin dia membunuh 15 orang, Pak. Makanya nggak dapat gerasi. Atau yang kedua, dalam perjalanan dia di dalam 1 tahun, dia melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, melawan sipir, mengadakan kriminalitas di dalam penjara, yang akhirnya namanya dalam gerasi itu dicoret. Sama pula orang yang paling buruk di dalam bulan Ramadan itu pada dasarnya adalah orang yang mereka itu tidak diampuni oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan apa yang harus kita ketahui. Kok sampai ada manusia itu tidak diampuni oleh Allah? Karena ternyata kita paham Allah itu sangat maha pengampun. Kok sampai kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu kan pasti ada polanya. Pasti ada penyebabnya. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham di bulan yang mulia ini. Kenapa kita harus mempelajari tentang apa yang kita ketahui supaya kita menjemput ampunan. Karena tidak ada yang paling kita hajatkan dalam kehidupan ketika Ramadan datang dan setelah Ramadan. Kecuali satu, Pak.
kita dimaafkan sama Allah. Para ulama lalu menerangkan kepada kita ada 4 penyebab orang itu gagal untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan dan di luar bulan yang lainnya. Apa perkara yang menjadikan akhirnya orang itu begitu sulit untuk diampuni ketika di bulan Ramadan dan begitu sulit untuk mendapatkan ampunan? Maka para ulama menerangkan ada 4. Yang pertama, salah satu di antara perkara yang harus kita imun dan tidak boleh hadir dalam kehidupan kita di bulan Ramadan itu apa? Yaitu ketika kita dibalik setiap ketaatan dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, menjadikan hati kita ujub dan menjadikan hati kita tinggi dibalik setiap ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Karena hawa nafsu itu selalu mendorong kita untuk melakukan diri kita itu merasa tinggi dengan amalan kita. Rahmatnya Allah itu tidak pernah menyapa ke tempat yang tinggi, dan rahmatnya Allah itu sebagaimana air, Pak. Dia mencari ke tempat yang rendah. Dan sesungguhnya rahmatnya Allah yang di dalamnya ada ampunan, rahmatnya Allah itu tidak pernah mendaki ke tempat yang meninggi dan tidak pernah mencari jiwa yang terlalu melangit dalam kehidupan ibadahnya. Padahal salah satu di antara ujian terbesar kita dalam kehidupan taat, kalau setan gagal menggoda kita untuk zina, setan gagal menggoda kita untuk khamr, setan gagal menggoda kita untuk batal itikaf atau batal tilawah, setan itu terkadang akan membiarkan kita bersama dengan hawa nafsu kita supaya kita merasa tinggi, jiwa kita tinggi, lalu hati kita juga melangit di balik setiap ketaatan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Ketaatan yang terlalu tinggi itulah yang menjadikan akhirnya orang susah mendapatkan ampunan. Kadang-kadang inilah yang menjadikan kita memahami rahmatnya Allah itu berkumpul sebagaimana air yang mencari tempat yang rendah. Maaf Pak, kita ini di bulan Ramadan, Masya Allah, mungkin karena ilmu yang datang kepada kita menjadikan kita banyak memaksimalkan ketaatan kita Pak. Ada yang tilawah, ada yang sedekah, ada yang sholat malam. Tapi perhatikan setiap ketaatan yang kita lakukan dan setiap ibadah yang kita kerjakan ketika di bulan Ramadan, hati-hati jaga hati kita. Hawa nafsu itu ada di dalam hati kita ketika terkadang hawa nafsu membuat kita merasa tinggi di balik ibadah yang kita lakukan. Sekalinya ibadah itu tersusupi dengan ujub, tersusupi dengan kita merasa tinggi dibandingkan orang lain, disitulah hancurnya ibadah kita dan kita tidak akan mendapatkan ampunan. Kenapa? Ampunan itu tidak pernah menyapa orang yang sombong. Bapak misalkan ngelihat selebgram lagi bermasalah, lalu dia ketahuan yang salah, dia memberikan klarifikasi misalkan di sosial medianya, tapi dengan nada yang sombong, pasti akan dirujak sama netizen. Maaf ya. Maka akhirnya netizen akan mengomentari, gesturnya nggak menunjukkan kalau dia adalah orang yang minta maaf ketika gesturnya kelihatan sebagai orang yang sombong. Itu analogi sederhana. Makanya inilah yang menjadikan kita kadang-kadang paham bahwasanya dalam perjalanan kita ini kalau Ramadan, kalaupun akhirnya kita melakukan ketaatan demi ketaatan, supaya kita itu sadar ada satu penyakit yang terkadang secara internal begitu lembut ada pada diri kita. Di balik ketaatan yang kita lakukan, kita merendahkan orang. Dan ketika merendahkan orang di balik ujub dan kesombongan, itulah yang menjadikan susahnya kita untuk mendapatkan rahmat di sisi Allah. Maaf ya Pak, kadang-kadang kita sholat tarawih, duduk di shaf yang pertama, pandangan kita keluar ke jendela, ngeliatin orang masih seliweran ketika habis isya gitu. Kita berpikir astagfirullahaladzim, malam tarawih masih sibuk dengan dunia. Lalu kita merasa bahwasanya kita yang duduk di dalam masjid itu lebih utama daripada mereka yang ada di luar ketika mereka mungkin sedang menyambung kehidupan mereka. Tapi bisa jadi ada orang yang sedang di luar itu melakukan sesuatu yang tidak kita sadari, yang ketika kita rendahkan hanya karena kita duduk di shaf yang pertama, bisa jadi orang yang di luar itu justru mulia di sisi Allah. Kita tidak pernah tahu Pak kehidupan orang. Dan jangan pernah menghakimi dan menghukumi orang hanya lewat 1 menit yang kita lihat dengan visual kita. Saya pernah Pak, ini contoh, saya tuh ngisi di Cibubur, qadarullah macet parah Pak. Akhirnya driver itu, tim saya itu memesankan ojek. Saya turun dari mobil Pak, naik ojek, ketika naik ojek, tukang ojeknya langsung bilang, Ustadz ya gitu. Pertanyaan yang paling susah saya jawab ini. Iya Pak, saya Ustadz.
Saya terus duduk. Dia menyatakan senang sekali. Wah, Masya Allah, saya senang Ustadz naik ke ojek saya. Boleh saya tanya Ustadz? Boleh Pak, silahkan sembari kita menikmati jalan. Saya ini tukang ojek Ustadz. Dan kalau pas Ramadan saya tidak kuat kalau ngojeknya dari pagi. Saya ngojeknya itu dari jam 2 atau setengah 3. Saya itu standar hidup saya, daerah Cibubur, saya punya anak 2 atau 3, saya lupa Pak ini 2 atau 3. Standar saya dalam hidup itu minimal dalam satu hari dapat 75.000 atau 70.000. Kalau saya belum dapat, maka konsekuensinya nanti saya harus utang ke warung atau orang lain. Biasanya sampai maghrib saya belum dapat 70.000 Ustaz. Kecuali ada customer yang kadang-kadang ngasih saya 100.000. Kalau ada customer yang ngasih saya 100.000, 200.000 mungkin karena Ramadan, biasanya saya langsung bersyukur pulang. Saya sholat maghrib berjamaah di musola kampung dan sholat tarawih berjamaah di musola kampung. Tapi kan saya tidak setiap waktu customer itu ngasih saya 100.000 atau ngasih saya hadiah Ustaz. Kadang-kadang mereka cukup membayar apa yang menjadi kewajiban mereka. Kalau saya sampai maghrib, saya baru dapat 50.000. Kalau saya pulang, langsung saya tarawih, pasti keluarga saya malam itu harus utang atau besok harus utang. Karena apa? Standar keluarga saya itu 70.000 Ustaz sehari. Insya Allah Pak. Banyak orang yang lebih kurang daripada kita, tapi terkadang tidak seberisik kita. Pertanyaannya Ustaz, makanya saya kalau Ramadan sering saya sholat maghrib berjamaah, setelah itu saya lanjutkan ngojek saya. Ketika orang tarawih sedih saya Ustaz, kadang saya nangis karena saya tidak bisa tarawih karena di tangan saya baru dapat 55.000, 60.000. Mau tidak mau saya tetap ngojek. Sampai jam setengah 10, jam 10 biasanya baru dapat 70.000 dari jam 2 Pak. Baru dapat 75.000, baru setelah dapat 75.000 pulang saya. Mandi, nanti istri saya nyiapin makanan, lalu kami sholat Ustaz, tarawih jam 10 malam atau setengah 11 malam. Bapak tahu nggak pertanyaannya apa Pak? Saya dosa nggak Ustaz tarawih? Jam 10 sampai setengah 11 malam, jarang di masjid. Sama istri saya, itu pun kalau istri saya tidak lagi dalam kondisi haid. Kalau istri saya dalam kondisi haid, saya sholat sendirian. Saya mau nangis Pak. Di balik kita gontok-gontokan musuh-musuhan ini, banyak kaum muslimin yang kayak gini Pak. Kita masih suka menghujat orang. Yang sono ngomong Wahabi, yang sono ngomong Ahlul Bid'ah. Sampai kapan Pak? Saya kadang bingung Pak, saya kadang dituduh Wahabi, kadang dituduh Ahlul Bid'ah. Makanya saya kadang-kadang minta kepastian, saya ini Wahabi atau Ahlul Bid'ah sih gitu. Makanya akhirnya beliau nanya kayak gitu. Saya itu sampai akhirnya meminta izin sama beliau. Pak, saya usap ya punggungnya. Silahkan Ustaz, saya usap punggungnya. Semoga Bapak dirahmati oleh Allah, semoga Bapak dirahmati sebagai umat yang Rasulullah SAW. Saya bilang kepada beliau, enggak apa-apa Pak, silahkan Bapak. Tarawih enggak dosa Pak. Tarawih di masjid itu sunnah muakkadah, tapi Bapak menyambung hidup adalah kewajiban. Yang penting Bapak ridho. Saya ridho Ustaz, saya enggak pernah komplain sama Allah. Ya cuma itu Ustaz, saya jarang tarawih di komplek musola rumah saya. Orang semacam ini, Allah sampai ketemukan kepada saya sebagai seorang da'i, enggak mungkin terjadi secara random. Allah pertemukan saya dengan beliau, mungkin Allah ingin supaya ini dibahasakan bahwasanya terkadang di dalam kehidupan kita, musuh kita di bulan Ramadan itu hawa nafsu kita yang sering membuat hati kita itu meninggi dan jiwa kita melangit. Betul kata apa yang disampaikan Wahab bin Munabbih tadi yang saya sampaikan di awal. Inna lil ilmi tughyan kama anna lil mali tughyan. Ilmu dan amal itu terkadang membuat orang itu lebih sombong, lebih parah daripada dia punya harta. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan perkataan dari Wahab bin Munabbih. Kenapa orang yang punya ilmu dan punya ibadah itu terkadang lebih sombong? Orang kalau punya harta dia sombong, walaupun sangat tercela, logika kita memaklumi wong hartanya banyak kok. Dia jalan uangnya 100.000 jatuh. Pak, uangnya 100.000. Berapa? 100.000. Enggak butuh, ambil aja. Songong banget kalau kayak gini. Tapi dia sombong ada hartanya. Orang yang sombong dengan kekuasaannya, logika kita bisa menerima Pak, walaupun sangat tercela dan bisa menghalangi masuk surga. Ketika dia sombong dengan kekuasaannya,
Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kamu baru ngaji terus kamu sombong, lalu kamu ibadah lalu kamu sombong, ilmu kamu belum 100% benar, ibadah kamu juga belum tentu dicatat oleh malaikat raqib. Kamu sudah sombong duluan, terus yang disombongkan itu apanya? Itu sama dengan anak kecil menyombongkan istana yang menjadi kisahnya. Saya punya istana. Di mana? Mimpi saya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, Pak. Makanya ketika kita di bulan Ramadan, kita maksimalkan ketaatan kita, tapi upaya untuk menjaga hati kita supaya tidak sombong itu harus terjaga. Kita sudah hari ke-12 atau 13 kita nanya, sudah hatam belum? Belum. Astagfirullahaladzim. TikTokan ya gitu. Kan nggak enak, Pak, kalau kita akhirnya merendahkan nilainya orang. Kadang-kadang nanti ketika kita tarawih, kita pulang, jam 9 kita pulang, ada teman kita baru pulang dari kantor. Astagfirullah gitu. Padahal bisa jadi ketika dia tidak tarawih karena dia tarawihnya di kantor, atau ketika dia ada satu keperluan ibunya sakit, dia mendahulukan ibunya sakit untuk dia rawat ibunya sakit, dan dia akan tarawih di sepertiga malam. Kita ini punya kebiasaan untuk menilai orang dengan visual 1 menit. Dan itulah sukanya setan. Bahkan orang-orang yang nuntut ilmu pun masih kayak gitu. Makanya tidak bisa disebut dengan penuntut ilmu semacam itu. Makanya akhirnya pertama, kenapa Allah itu susah untuk mengampuni kita? Bukan karena Allah pelit di dalam memberikan ampunan. Ya Allah Pak, Allah kok maha pelit. Wong tukang pelacur aja ketika memberikan minuman kepada seekor anjing, itu Allah maafkan ketika setelah itu dia bertaubat. Apa kurangnya Allah ketika mengampuni? Ada seorang laki-laki dalam hadis riwayat Muslim, Pak. Ada seorang laki-laki bejat, tapi dia tahu dirinya bejat. Lalu dia ketika menyadari dirinya akan meninggal dunia, dia pesan sama keluarganya, nanti kalau saya mati dibakar ya. Setelah dibakar, abunya bawa ke tengah lautan. Nah, keluarganya itu tidak tahu maksudnya, tapi dilaksanakan. Meninggal dunia dibakar, Pak. Abunya dibawa ke tengah lautan, disebar. Dalam sekejap, kata Rasulullah, dijadikan oleh Allah, kun fayakun jadi. Lalu Allah berdialog dengannya. Allah berkata kepadanya, kamu yang memerintahkan keluargamu untuk kamu dibakar? Iya. Dijadikan abu? Iya ya Allah. Lalu kamu merintahkan abunya disebarkan ke tengah lautan supaya tercerai-berai setiap abu itu dan bagian dari abu itu? Betul ya Allah. Kenapa kamu melakukan itu? Karena aku menyangka engkau tidak bisa mengumpulkan aku kalau aku sudah jadi abu. Coba Pak, ngingkari kudrahnya Allah. Dosa besar atau tidak? Dosa besar banget itu mengingkari kekuasaannya Allah. Tapi setelah itu Allah nanya, lima fa'alta hada. Kenapa kamu melakukan itu? Min khasyatika. Karena aku takut sama engkau ya Allah. Lalu Allah mengampuninya, memasukkannya ke surga. Ini bukan berarti setelah ini bapak wasiat dibakar ya. Inilah salah besar Pak, memahami hadis itu makanya harus dibimbingan ilmu dan guru. Itu menunjukkan Allah itu besar sekali ampunannya. Kok sampai Allah tidak memberikan ampunan, dan ampunan Allah itu gerasinya lebih besar ketika di bulan Ramadan. Kenapa gerasinya Allah itu luar biasa besar ketika di bulan Ramadan? Ini bulan historinya Allah. Kok sampai ada orang tidak diampuni oleh Allah? Bukan Allah yang tidak mengampuni, kesombongannya yang menjadikan dia itu tidak diampuni oleh Allah. Bapak mendapati anak bapak minta maaf tapi dengan nada yang sombong. Kira-kira bapak memaafkan enggak? Bapak mengatakan misalkan anak kita nomor 2, 3, 4 bermasalah, lalu minta maaf ya Pak. Ya wajarlah anak seusia saya nakal. Kita bukan nabi boy gitu misalkan. Apa itu di video astagfirullah, anak muda kita semoga dirahmati Allah. Maka sesungguhnya ketika gesturnya kayak gitu, kita ini kan susah jadi memaafkan Pak. Maka sesungguhnya itu hanya penjelasan, walaupun Allah tidak pernah sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah memang tidak sama dengan manusia, Pak. Tapi itu menunjukkan yang pertama, para ulama itu mengatakan, kalau kita di bulan Ramadan, grasinya Allah begitu besar dan kamu gagal untuk diampuni oleh Allah. Mungkin ada kesombongan pada hati kita di balik setiap ketaatan yang kita lakukan. Kontrol hati kita. Yang menjadikan hidup itu semrawut hari ini tuh Pak, kesombongan. Ada yang sombong dengan ilmu, ada yang sombong dengan ibadah, ada yang sombong dengan komunitas, ada yang sombong dengan circle-nya, ada yang sombong dengan referensinya. Makanya kondisi sekarang tuh kayak gini.
Bahkan pertengkaran demi pertengkaran pun juga tidak lepas dari kesombongan. Bapak sedih nggak kalau ngelihat handphone setiap kita buka sosial media bertengkar terus Pak di mana-mana. Dan ada orang yang memang dapat engagement ketika ada pertengkaran. Makanya selalu berkatakan, orang yang membuat konten itu tidak semuanya sayang sama kita. Banyak orang yang membuat konten itu hanya untuk engagement dan exposure ketika dia mendapatkan AdSense untuk bila mindali. Tapi pertengkaran itu selalu dari salah satunya kesombongan. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Pertama, yang menjadikan kita susah dimaafkan sama Allah itu kesombongan kita. Ibnu Qudamah, Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mautah pernah beliau berkata, nanti dicek Pak kalau punya. Beliau mengatakan pernah beliau mengomentari seorang muadzin yang sepanjang hidupnya dia adzan dan selalu di shaf yang pertama. Tapi kenapa matinya murtad ketika dia jatuh cinta kepada wanita non-muslim, lalu wanita non-muslim itu menetapkan mahar, kalau ingin menikahi saya kamu harus murtad dan masuk kepada agamaku. Maka muadzin ini langsung murtad masuk kepada agamanya perempuan itu. Baru saja nikah, belum dicampuri Pak, dia naik ke atap rumahnya dan meninggal dunia ketika jatuh. Imam Qurtubi itu berkata, kenapa banyak orang yang terkadang ahli ibadah luar biasa tapi matinya murtad? Abdullah Al-Qasimi dan sederet banyak nama. Imam Qurtubi berkata, pasti di dalam hatinya ada kesombongan. Dan itu yang menjadikan Allah meninggalkannya. Dan Imam Ibnu Qayyim berkata, sombong itu tiga. Sombong sama ilmu, sombong sama kekayaan, jabatan, dan sama ilmu. Di antara tiga yang paling buruk, nomor tiga. Dan itulah yang harus selalu kita waspadai. Perkara yang menjadikan kita susah dimaafkan adalah kesombongan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kapan-kapan kita bahas Pak insyaallah. Tadi MC-nya sudah ngomong sampai jam 1 dan ini sudah jam 1:04 dan sudah ada satu persatu yang pergi Pak. Saya hatinya sensitif sekali saya ini. Mari kita cukupkan kajian kita, semoga setiap ilmu, setiap amal yang kita lakukan menjadikan kita tetap merendah dan membumi. Kita wajib untuk mencari pendapat yang paling kuat, tapi wajib pula menghormati pendapat orang lain yang tidak memilih sama dengan pendapat kita. Hidup itu tidak sesempit lembaran kitab yang kamu baca. Ada banyak kitab yang diwariskan para ulama di dalam kehidupan agama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya tidak ada pertanyaan, alhamdulillah insyaallah. Ya, kalau tidak ada jangan diada-adakan. Itu namanya bid'ah dalam pertanyaan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz Umar Minta atas kajiannya. Meskipun nggak persis sama dengan judulnya, akhirnya nyambung juga ya Ustadz ya akhirnya. Saya coba catat beberapa hal yang teringat oleh saya. Yang pertama adalah ilmu sebagai recharge alat charger kita untuk memperbaiki blind spot dan memperbaiki kita ke depannya. Yang kedua adalah kita itu harus mendapatkan syukur supaya kita mendapatkan keberkahan di akhirnya setelah mendapatkan tantangan dan kelapangan. Ramadan adalah prime time dari Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Akan rugi banget kalau kita nggak bisa memaafkan itu. Dan yang terakhir yang saya catat